harus meyakini bahwa pencipta alam itu adalah maha bisa atas segala sesuatu. Allah menyatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha bisa. Ya, alam semesta ini adalah menggambarkan bagaimana kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Kalau ada orang melihat tenunan yang bagus, atau misalnya baju yang bagus, bangunan yang bagus, kemudian dia meyakini bahwa ini mayit yang bukan buat tenunan ini, yang tidak mampu bergerak, yang tidak mampu berkata, yang tidak mampu, mayit yang membuat ini, maka itu adalah satu kebodohan. Begitu juga terjadinya alam ini adalah dari Tuhan yang tidak mampu, dari Allah yang tidak mampu. Wujudnya sesuatu itu menunjukkan satu kemampuan bagi yang mewujudkan. Bagaimana hebatnya tukang kayu itu sehingga bisa membuat kayu gelondongan menjadi lemari, menjadi kursi. Bagaimana kayu yang asalnya berupa papan menjadi terukir. Bagaimana pasir, semen, batu bata menjadi bangunan yang bagus. Itu menunjukkan bagaimana kepiawaian, kemampuan daripada tukang bangunan, tukang kayu yang mencipta langit tanpa tiang, pencipta bumi, pencipta laut, pencipta itu. Bagaimana Allah maha bisa menciptakan itu semuanya. Karena itu kita diajak berfikir setiap saatnya bagaimana merenungi kemampuan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat, dan seterusnya dan seterusnya. Kita harus meyakini bahwa Allah maha mengetahui semua makhluk, menguasai daripada semua makhluk. Subhanallah. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah mereka mengetahui siapa yang menciptakan itu semuanya? Dialah Allah yang maha latif, lembut, dan maha memberikan kabar. Ya, kamu boleh melihat yang besar, boleh kamu melihat yang kecil. Kalau makhluk hidup misalnya yang ada di atas bumi, yang melata, gajah yang begitu besar, bagaimana Allah ciptakan kekuatan kakinya, ototnya, belalainya. Tapi Anda bisa melihat sesuatu yang kecil, bagaimana Allah ciptakan nyamuk yang juga punya belalai untuk menghisap darah daripada manusia. Subhanallah, kecil seperti rambut, yang mungkin tersentuh dengan kulit kamu akan rusak. Itu belalai daripada nyamuk. Tapi bagaimana punya kekuatan bisa menembus kulitnya kamu? Bisa menembus kulitnya kah? Kulitnya kamu. Subhanallah. Karena itu ini semuanya menggambarkan bagaimana Tuhannya kamu yang maha mampu itu. Bukan hanya mampu membuat yang besar,
tapi yang kecil. Dan bagaimana jantungnya gajah dan juga jantungnya nyamuk, bagaimana sarafnya di gajah dan saraf daripada nyamuk, bahkan yang lebih daripada kecil daripada nyamuk, amuba. Bagaimana matanya, bagaimana saraf matanya, bagaimana itu. Kalau Anda pakai pembesar mikroskop, akan nampak di setetes air itu ratusan binatang yang hidup ada di sana. Ala ya'lamu man khalaq? Tidakkah mereka mengetahui siapa yang menciptakan itu semuanya? Wa huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir. Kalau kita meyakini dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ya menjadikan makhluk tadi itu bisa mengenal dengan aturan hidupnya, subhanallah. Kalau Anda melihat bagaimana lebah tawon membuat rumahnya beribu-ribu dalam satu bentuk yang ada tadi itu, tinggal ada di sana, dan mereka tahu tempatnya masing-masing, dan bagaimana mereka bisa mensteril itu tempat sehingga keluar madu yang bersih, yang steril. Subhanallah. Bagaimana mereka itu pergi begitu jauh, kenal itu tempat kembali. Bagaimana itu semut bisa teratur, mempunyai satu ratu, kemudian mereka mengikuti perintahnya, dan bagaimana cara merintahkan itu semuanya. Bukankah satu gambaran ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir? Bagaimana laba-laba yang bisa membuat rumahnya, sarangnya begitu teratur, yang mungkin manusia sulit untuk membuat seperti itu, tapi bagaimana bisa mengatur itu semuanya, antara ujung dengan ujungnya ditempelkan, kemudian bagaimana mengatur seperti jaring itu, dan ini semuanya seakan-akan punya kecerdasan yang luar biasa, tapi itu semuanya adalah gambaran bahwa binatang-binatang itu semuanya, makhluk itu semuanya tidak melakukan itu kecuali bi qudratillah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamul khalaq wa huwal latiful khabir. Subhanallah, subhanallah. Kemudian kita harus meyakini bahwa Allah yang maha mampu, Allah yang maha ilmu, itu semuanya adalah maha hidup. Karena tidak mungkin orang dikatakan mampu dan mengetahui kecuali hidup. Wah, Allahnya mati 3 hari, kemudian bangkit kembali. Tuhannya sudah meninggal tahun sekian. Mana mungkin Allah akan dikatakan mati sedangkan matahari tetap terbit, matahari tetap terbenam, pergantian siang dan malam tetap ada, tanaman-tanaman yang di sawah di ladang tetap tumbuh, air tetap keluar daripada sumbernya. Mana mungkin itu akan terjadi tanpa Tuhan? Makhluk hidup juga ada, yang lahir ada, yang masih hidup ada, Tuhannya mati. Enggak mungkin dong. Kalau dikatakan bisa punya ilmu, pasti hidup. Mana mungkin ada kuda yang berlari, kita katakan kuda mayit berlari? Enggak mungkin. Mana mungkin ada orang yang melakukan menggarap ada dengan komputer, dikatakan
mayit menggarap komputer, nggak mungkin. Mana mungkin terjadinya alam semua sedang tertib, tadbir semuanya ini, pergantian siang dan malam, langit, bintang, bulan, bumi dan semuanya ini, makhluk hidup, ikan yang ada di lautan, semuanya menjadi teratur, sedangkan Tuhannya meninggal dunia. Nggak mungkin, saudara. Karena itu kita harus meyakini Tuhan kita adalah maha hidup yang tidak pernah merasakan mati, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia adalah dihidupkan untuk merasakan mati. Subhanallah. Keyakinan-keyakinan yang demikian ini jangan sampai punah daripada kita. Karena itu jangan mudah untuk mendengarkan hal-hal yang membuat keraguan dengan yang yakin, karena itu adalah bagian daripada kebodohan. Hal-hal yang membuat keraguan daripada yang yakin, karena itu adalah berupa kebodohan. Awas, hati-hati. Apa anak hidup ya? Jangan-jangan anak ini sudah mati, lah kan bodoh namanya ini. Sesuatu hal yang yakin dia hidup, tapi dia menjadi ragu daripada kehidupannya. Sesuatu yang yakin bahwa tidak mungkin akan terjadi makhluk kecuali karena pencipta, kemudian datang orang yang mengaku pinter mempengaruhi kita dengarkan, akhirnya kita ragu. Apa iya Tuhan ada? Apa iya Tuhan tidak ada? Sama dengan kamu tadi itu, apa iya saya lahir dari ibu? Bodoh kan kalau gitu. Apa iya ini babut ada tanpa ada yang membuatnya? Satu kebodohan. Satu kebodohan. Karena itu jadilah orang yang cerdas, yang meyakini bahwa tiada yang terjadi di alam ini kecuali karena kehendaknya dia Allah subhanahu wa ta'ala, karena ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, karena kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala, karena keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Awasnya ya, karena sekarang ini tauhid sudah mulai di otak-atik. Tauhid sudah mulai di otak-atik. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah itu bisa menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki, bisa berhidayat siapapun Allah kehendaki. Tuh lihat bagaimana Fir'aun itu penguasa yang hebat, tapi bagaimana Allah jadikan sesat. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, padahal sebelumnya dia tidak ada. Lah kalau sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada, nggak mungkin dong jadi Tuhan. Nggak mungkin yang jadi itu Tuhan. Masa Tuhannya baru muncul, Tuhannya baru lahir, tapi bagaimana Allah menyesatkan dia? Dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Subhanallah. Karena itu syukur sama Allah, karena Allah memberikan hidayah kepada kamu sehingga kamu meyakini bahwa kamu adalah makhluk dan kamu tidak yakin akan wujud kecuali dengan yang mewujudkan kamu. Siapa dia? Adalah Tuhan kamu, Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita iman yang sempurna, insyaallah sampai akhir hayat kita. Ya Allah, bismillah.